Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah inspiratif penuh hikmah dengan judul Noda Tinta di Kain Putih, yang akan membawa kita untuk menggali hikmah di balik kisah tersebut. Mari kita simak dengan penuh hikmat, semoga menjadi hikmah yang manfaat. Noda di atas kain putih. Di sebuah desa yang tenang di lereng perbukitan, tinggal seorang pria dewasa bernama Ardan. Ia dikenal pandai bekerja, cekatan, dan mampu mengambil keputusan cepat. Namun satu hal yang menjadi kelemahannya adalah amarah. Ardan cepat tersinggung, mudah meledak, dan jika sudah marah, ucapannya bisa melukai hingga menusuk ke dalam hati. Beberapa tetangga mulai menjauh. Bahkan istrinya sendiri, Sari, sering menangis karena bentakan Ardan yang datang tiba-tiba. Ibunya hanya bisa mengelus dada, sementara ayahnya, yang sudah renta, sering mendesah panjang melihat perangai anaknya yang semakin sulit dikendalikan. Suatu sore, karena hanya masalah kecil, Sari tak menyetrika bajunya tepat waktu. Ardan membanting gelas dan membentak istrinya seolah bukan manusia. Sari mengunci diri di kamar, menangis terisak. Ibunya yang mendengar pertengkaran itu hanya duduk diam di serambi, menunduk dalam diam yang panjang. Namun malam itu, datanglah seseorang yang tak disangka-sangka. Ustadz Halim, seorang tokoh agama di desa itu, datang berkunjung. Ia mendengar cerita dari beberapa jamaah masjid tentang watak Ardan yang kian hari kian meledak-ledak. Ustadz Halim tahu, di balik amarah yang meluap, bisa jadi ada luka lama yang belum selesai. Ustadz Halim, malam-malam begini, tanya Ibu Ardan terkejut. Maaf, Bu, saya perlu bertemu Ardan. Ini urusan hati yang tidak bisa ditunda, jawab Ustadz Halim dengan suara lembut namun berwibawa. Ardan keluar dari kamar dengan sorot mata yang malas. Ia bersandar di dinding, menyilangkan tangan. Ada apa, Ustadz? Saya sedang tidak ada urusan agama malam ini. Ustadz Halim tidak tersinggung. Ia membawa sehelai kain putih yang dilipat rapi dan sebuah botol tinta hitam dari dalam tasnya. Ia meletakkan kedua benda itu di atas meja kayu tua di ruang tamu. Kain ini putih, seperti hati orang-orang yang belum pernah kamu sakiti dengan kata-kata atau sikapmu, katanya dengan tenang. Ardan melirik kain itu tanpa minat, tapi sesuatu di benaknya seperti terusik. Setiap kali kamu marah, menyakiti seseorang dengan ucapan atau tindakanmu, teteskan tinta ini ke kain putih ini. Lakukan itu selama 7 hari. Setelah itu, temui saya. Ardan tertawa miring. Mainan anak-anak. Kalau kamu benar tidak seburuk yang orang katakan, kain itu akan tetap bersih, bukan? Tantang Ustadz Halim. Kata-kata itu menusuk, membuat Ardan tersentak. Ia memandang ibunya yang menghindari tatapan, lalu mengambil kain dan botol tinta itu tanpa banyak bicara. 7 hari, mulai besok, ucap Ustadz Halim sebelum pamit. Di ambang pintu, ia berucap pelan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, melainkan orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari pertama dimulai. Seperti biasa, pagi itu Ardan sudah naik pitam. Hanya karena teh buatan ibunya terasa terlalu manis, ia berkata dengan nada tinggi dan menyentakkan cangkir di meja. Setelah itu, ia meneteskan tinta ke kain putih seperti yang diminta Ustadz Halim. Titik hitam pertama. Siangnya, saat bekerja di ladang, salah satu buruh tani lupa membawa alat semprot. Ardan memaki pria tua itu tanpa ampun. Tinta kedua. Malamnya, ia berteriak pada istrinya karena remote TV hilang. Tinta ketiga. 3 titik dalam sehari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang serupa. Titik demi titik jatuh ke kain putih, menyebar perlahan seperti luka yang terus menganga. Awalnya Ardan menganggapnya remeh, tapi pada hari keempat, ia mulai menatap kain itu lebih lama setiap malam. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini wajah batinku yang sebenarnya? Hari kelima, ia menahan diri saat salah satu tetangganya bergosip soal dirinya di warung kopi. Tinta tetap jatuh, karena sepulang dari sana ia melampiaskan kekesalan pada Sari. Tinta ke-14. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ardan duduk di tepi ranjang, memandangi kain yang penuh noda. Ia mulai menangis dalam diam. Suara isakan nyaris tak terdengar, namun di dalam hati, sesuatu mulai retak. Dalam doanya malam itu, ia bergumam, "Ya Allah, ampuni aku, ampuni lidahku, ampuni panasnya dadaku." Hari ke-6, hanya satu tinta.
Hari ketujuh, untuk pertama kalinya, tidak ada satupun. Meski ia diuji dengan banyak hal, ia diam. Ia menahan. Ia memilih untuk tidak mengucap. Saat menjelang malam, ia memandangi kain dan tersenyum kecut. Seperti anak kecil yang belajar mengejar kembali abjad pertama dalam hidupnya, kendali diri. Pagi hari ke-8, ia membawa kain itu menemui Ustadz Halim. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Sang Ustadz membuka lipatan kain itu perlahan. Noda tinta tampak di mana-mana, seperti peta dosa yang tak bisa disangkal. Sekarang, tugasmu belum selesai, kata Ustadz Halim. Cucilah kain ini, kembalikan seperti semula. Tapi ini tidak mungkin bisa kembali putih, kata Ardan dengan suara serak. Ustadz Halim menatapnya dalam-dalam. Begitu pula hati manusia yang pernah kau lukai. Kau bisa minta maaf, tapi bekasnya tidak mudah hilang, maka jagalah sebelum terluka. Ardan membawa pulang kain itu. Ia rendam dengan air sabun, ia kucek dengan sabar. Tapi noda tinta tidak mau hilang. Ia coba cairan pemutih, air panas, pakai jeruk nipis, pakai citron, bahkan menyikat dengan keras. Namun tetap saja, noda itu membandel. Meresap ke serat kain, seperti kenangan pahit yang enggan lenyap. Sari melihat dari balik pintu kamar. Ia tahu suaminya sedang berusaha. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka bisa hilang dengan sabun permintaan maaf. Ada luka yang masih menempel di hatinya. Saat Ardan melempar piring hanya karena masakan kurang asin. Saat ia diusir dari rumah dalam keadaan hamil muda karena salah ucap. Air mata yang tak pernah disaksikan siapapun, selain Allah. Tiba-tiba Ardan menjerit pelan, bukan karena marah, tapi frustrasi. Kenapa tidak bisa bersih? Kenapa? Sari keluar, menatap kain itu, lalu menatap suaminya. Ia berkata lirih, karena dulu kamu tidak berpikir sebelum bertindak. Sama seperti aku waktu itu, menahan sakit dalam diam. Kata-kata itu seperti panah. Ardan terduduk, wajahnya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh kaki istrinya dan berkata, maafkan aku, Sari. Maafkan aku. Sari tidak menjawab, tapi air matanya jatuh. Bukan karena marah, tapi karena inilah pertama kalinya ia melihat suaminya benar-benar hancur karena penyesalan. Malam itu, Ardan tidak tidur. Ia merenung, lalu menulis surat panjang kepada ibunya, kepada buruh tani yang dulu ia bentak, kepada tetangga yang ia hardik. Ia mendatangi satu persatu. Tidak semua menerima dengan hangat. Ada yang tersenyum, ada yang hanya menutup pintu. Tapi ia tahu, luka yang lama tidak sembuh dalam sekali peluk. Namun langkah itu adalah awal. Awal penyembuhan, awal penebusan, awal dari sebuah perubahan yang hakiki. Suatu malam, Ardan datang lagi ke rumah Ustadz Halim. Kali ini bukan membawa kain, tapi membawa dirinya sendiri. Wajahnya lebih tenang, bahunya tidak lagi tegang. Aku sudah mencoba mencuci kain itu berkali-kali. Tapi hasilnya, tetap sama. Ucap Ardan sambil menunduk. Ustadz Halim tersenyum. Memang begitu, karena yang harus kamu cuci bukan kain itu saja, tapi hatimu, jiwamu, akhlakmu. Ustadz, apakah Allah masih menerima orang sepertiku? Tanya Ardan dengan suara lirih. Ustadz Halim berdiri, lalu berkata dengan suara berat namun menenangkan, wahai Ardan, Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran, 133-134. Mata Ardan berkaca-kaca. Ia merasa dihujani oleh kasih sayang ilahi yang selama ini ia abaikan. Dan malam itu, ia bersujud lama dalam salat tahajudnya. Bukan lagi meminta rezeki atau kekuasaan, tapi hanya satu, hati yang tenang. Sejak saat itu, Ardan berubah. Tak drastis, tapi perlahan. Saat emosi naik, ia diam. Ia tarik napas. Ia melafalkan istighfar. Ia belajar sabar, walau berat. Ia belajar mendengar, walau terkadang hatinya gatal ingin membantah. Dan desa pun mulai merasakan perbedaannya. Anak-anak tidak lagi takut lewat depan rumahnya. Buruh tani mulai kembali tersenyum saat bekerja. Bahkan ibunya tersenyum lebih sering. Tapi yang paling menyentuh, Sari, istrinya, mulai mengizinkan tangan Ardan menggenggamnya lagi saat salat berjamaah di rumah.
Namun tak semua berjalan mulus. Suatu siang, salah satu tetangganya menghina Ardan di depan umum, menyebut perubahannya hanya pencitraan. Ardan menggenggam batu di tanah. Tapi ia ingat kain itu. Ia ingat tinta hitam yang tak bisa dicuci. Ia buang batu itu, dan hanya berkata lirih, saya dulu memang seperti itu. Tapi sekarang saya ingin menjadi berbeda. Tetangga itu tertawa sinis, namun warga sekitar justru menatap Ardan dengan penuh hormat. Mereka melihat bukan sekadar perubahan kata, tapi perubahan sikap. Beberapa bulan kemudian, Ustadz Halim wafat dalam tidur. Warga mengantarnya dengan air mata dan doa. Ardan berdiri paling depan, menggendong keranda dengan mata sembab. Ia berjanji dalam hati, akan melanjutkan pesan sang guru. Ia menyimpan kain itu dalam bingkai kaca, dipasang di ruang tamunya. Dengan catatan kecil di bawahnya. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah tinta bagi hati orang lain. Gunakanlah dengan kasih, atau bersiaplah melihat kain putih berubah menjadi hitam. Kini, Ardan menjadi orang yang sering diminta menjadi penengah dalam konflik warga. Ia tidak lagi menjadi sumber amarah, tapi menjadi air yang memadamkan api. Dan malam-malamnya tak pernah lepas dari tahajud dan doa, agar Allah senantiasa menjaga lisannya. Dalam sebuah pengajian, Ardan berbicara di hadapan para lelaki dewasa. Saudara-saudaraku, marah itu mudah. Tapi mengendalikan diri saat marah. Disitulah letak kekuatan sejati. Jangan sampai kita menjadi sebab air mata istri, trauma anak, atau luka orang tua hanya karena ego kita lebih besar dari cinta. Ia mengangkat kain berbingkai itu. Ini bukan kain biasa. Ini adalah cermin jiwaku dulu. Dan sekarang, aku ingin menjadikannya peringatan agar kita tak lagi membiarkan emosi mengoyak kemanusiaan kita. Ia mengutip hadis terakhir. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan memberinya pilihan bidadari surga manapun yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ardan menunduk, lalu berkata pelan namun menusuk. Jangan wariskan amarah yang membekas, tapi jadilah jiwa yang saat marah pun tak melukai, dan saat diam pun tetap menghangatkan. Lebih baik dikenal karena ketenangan yang melindungi, daripada amarah yang ditakuti lalu dilupakan. Sebab kebesaran hati bukan pada suara, tapi pada rasa aman yang tetap hadir meski kita sedang terluka, maka, jadilah pribadi yang ketika marah, orang lain tetap merasa aman. Dan ketika diam, orang lain tetap merasa disayangi.